administrasi yang sama tim nanti akan dilengkapi semua, nggak ada masalah. Sudah jadi persoalan itu, persoalan bukti-bukti dari sekian bukti, P1 sampai P100 itu adalah lampiran-lampiran yang begitu banyak. Ribuan lampiran, dan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini. Dan kami yakin bahwa semua bukti itu sangat meyakinkan untuk mengabulkan permohonan kami. Oke. Tapi kalau kita lihat apa yang sudah disampaikan saksi ahli, kemudian apa yang juga saksi ahli baik dari tim KPU, dan kemudian alat-alat bukti itu, Anda melihat apakah ini mungkin ada diulang pemilu ini? Permohonan kami bukan hanya diulang ya sebetulnya. Jadi kami juga menginginkan adanya semua pemilu ulang. Jadi pemilu ulang dengan pemungutan suara ulang suatu hal yang berbeda. Jadi kami harapkan terjadinya semua pemilu ulang karena ada sebuah kecurangan-kecurangan yang dilegalkan oleh penyelenggara KPU. Jadi penyelenggara telah melegalkan sebuah kecurangan-kecurangan tersebut. Salah satunya adalah terbitnya aturan DPKTB. Padahal ini adalah suatu hal yang tidak pernah diatur dalam undang-undang maupun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi ada peraturan KPU di situ. Justru peraturan KPU tidak punya orang tuanya. Jadi dia hanya melahirkan saja, tidak ada sebuah rujukannya di atas. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengatur hal tersebut. Jadi karena ada DPKTB itulah yang tidak ada orang tuanya itu, kemudian itu yang menjadi kuat untuk diadakan pemilihan ulang. Iya, karena ini menjadi mobilisasi terhadap para pemilih. Oke, benar begitu Pak Didi? Kalau Anda melihatnya bahwa DPKTB karena itu hanya peraturan, tidak ada orang tuanya istilahnya Pak Fahmi, sehingga itu melemahkan KPU yang melegalitaskan bahwa ini sah pemilu. Ya, mungkin nanti KPU akan menjelaskan dulu. Cuman saya mau merespon soal ini. Dari waktu ke waktu sepertinya gugatan ini memang tidak siap. Waktu berkas pertama, hasil perbaikan, banyak masalah. Saksi-saksi yang tampil, mohon maaf, banyak. Mas Didi. Yang terakhir pun, Mas Didi nggak tahu beracara di Mahkamah Konstitusi ya? Masih ada beberapa masalah. Artinya nggak ada, saya khawatir memang nggak clear dari awal ini. Sehingga ya, apa sih yang nggak clear itu apa? Ya itu mulai dari berkas, kemudian saksi-saksi yang menjelaskan tidak sebagaimana yang diharapkan. Kemudian pada titik akhir hari ini pun, Mahkamah masih ngasih catatan. KPU juga diberi catatan kan? Iya, tapi kan tidak sebanyak yang disampaikan oleh... Jadi sama-sama punya catatan. Oke. Pak Arief, bagaimana Pak Arief? Melihat 3 hari lagi loh Pak Arief ini, apapun putusan MK, kita harus terima. Kalau Anda melihat dari sejauh ini perjalanan sidang di MK, apakah ini memang KPU akhirnya bisa membuktikan bahwa tidak ada kecurangan itu yang dilakukan oleh KPU? Pertama, sesungguhnya ini hal yang harus dikerjakan oleh KPU. Ini kan sebenarnya bagian dari pertanggungjawaban yang harus kita kerjakan. Jadi ketika ada para pihak yang kemudian mempersoalkan apa yang sudah kita kerjakan, ya kita jawab dengan data-data yang memang menjadi bagian dari pekerjaan kita. Jadi kalau ditanya KPU siap apa enggak, KPU sudah siap. Jadi kami tadi membuat finalisasi juga terkait dengan perkembangan persidangan yang tadi pagi. Kita sudah rapat sampai dengan jam 5 sore tadi. Kemudian kita selesaikan. Target kita jam 7 ini sudah selesai semua. Tinggal ya finishing aja. Jadi catatan-catatan oleh MK tadi sudah dilengkapi? Sudah kita kerjakan semua nanti. Oke. Pak Margarito, kalau kita lihat tadi itu, pemilihan, mungkinkah putusan MK, pemilihan atau pemilu ini diulang? Anda melihatnya apakah benar seperti yang disampaikan tim advokasi tadi, Pak Fahmi, bahwa memang salah satunya adalah DPKTB itu yang tidak sah karena tidak ada orang tuanya tadi itu? Saya sih berpendapat begini, bukan cuma DP juga nggak sah, dan ada sejumlah soal lain yang juga tidak sah. Dan karena itu saya berpendapat bahwa cukup masuk akal kalau Mahkamah Konstitusi mengambil sikap yang katakanlah mengabulkan permohonan para pemohon. Saya lihat cukup masuk akal. Tapi kalau melihat bahwa Anda tidak hanya DPKTB kan? Oh iya. Masalah-masalah lain itu. Kemudian ada yang oplosan. Iya. Orang-orang dimasukkan semua. Iya, kan begini. Satu hal yang udah pasti sejauh yang saya amati dalam persidangan itu adalah yang terkonfirmasi dan menjadi keadaan hukum yang nyata dalam persidangan, yang menjadi fakta hukum dalam persidangan adalah terkonfirmasinya keadaan hukum berupa satu. Rekapitulasi terjadi di tingkat TPS. Ya, mulai start dari TPS. Itu salah. DPK dan DPKTB tidak ada dasar hukumnya. Salah juga. Rekomendasi Bawaslu yang juga terkonfirmasi dalam persidangan itu tidak sedikit yang juga tidak dilaksanakan oleh KPU. Terkonfirmasi juga. Salah juga itu. Nggak ada benarnya, salah terus. Ya tiga paling tiga hal itu DPKTB dianggap salah.
Ya udah, setelah ini kita rame-rame gugat pemilu legislatif. Karena di pemilu legislatif itu ada DPKTB. Dan Loh, tidak begini. ada Enggak. di Undang-Undang nomor Ini si 12 Sahabat Didik nggak tahun mengerti hukum. 8 tahun 2012. Didik tidak mengerti hukum. Pemilu presiden dasarnya adalah Undang-Undang 42 2008. Makanya Pemilu legislatif dasarnya adalah nomor 8 tahun 2012. Bagaimana bisa dua hal hukum ini menggunakan satu hukum yang sama? Makanya Bagaimana pemilu presiden menggunakan hal hukum di pileg? Betul. Dari mana ceritanya? Apakah ini Anda mau bikin bawa orde baru di negara yang reformasi ini? Ya. Dari mana ceritanya? Ini nggak mengerti hukum. Bukan saya mau bilang. Pileg Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, sedangkan Pilpres itu Undang-Undang nomor 42 tahun 2008. Betul. Ini dua hal yang berbeda. Pileg menuju pada pasal yang lain, Pilpres menuju pada pasal yang lain. Bagaimana Anda bikin kacau? Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pileg itu. Sejak kapan Didi ini belajar hukum? Tidak ada DPKTB. Sejak kapan Didi Dan belajar hukum? prakteknya ada DPKTB. Nah, kalau dia ngotot, Sebentar. karena Oke. Undang-Undang 42, Undang-Undang 42 nomor 2008 nggak ada ketentuan DPKTB, terus kemudian pemilu dibatalkan, ya batalkan juga dong pemilu Pileknya. legislatif. Karena di Undang-Undang pemilu legislatif nggak ada DPKTB itu. Oke, akankah pileg juga dibatalkan dan ini juga dibatalkan? Debat, jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi.